Kalau misalnya kita mau ke Barcelona nih, biasanya orang-orang tuh bakalan ngerimain duluan untuk nggak usah bahas politik, nggak usah bahas-bahas Katalan gitu. Jadi kayak karena itu topik yang sensitif banget. Mereka kayak nge-catcall tapi pakai assalamualaikum gitu. Jadi nggak ngerti juga sih, biasanya kadang kayak gitu. Ukti, assalamualaikum ukti. Iya, gitu. kadang suka gitu-gitu. Dan itu emang karena saking detailnya gitu ya pembangunannya. Itu sampai sekarang pun belum jadi dan baru rencana mau diselesain tahun 2026. Jadi semuanya itu mudah ya. Mudah, dan kalau di Barcelona tuh menurut saya nggak ada kata bosen karena mau kemana, mau ke perkotaan bisa. Kita misalnya mau belanja gitu, shopping mall bisa. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam Sobat Milenial semua. Kali ini saya kedatangan narasumber yang inspiratif banget. Dia habis pulang dari Barcelona. Tapi bukan nonton bola di Nou Camp ya, ataupun pengen minta tanda tangan Lamine Yamal, enggak. Tapi dia merupakan penerima beasiswa internasional yang memang dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Oke, kita langsung aja. Halo Safa, apa kabarnya? Halo Kak, kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana hari ini? Sehat? Sehat Kak. Kegiatannya apa aja nih sekarang? Untuk sekarang ini kuliah sih Kak. Masih kuliah aja ya? Sih, ya. Katanya kamu kemarin habis pulang ya dari Barcelona ya? Iya betul. Dari sana tuh berapa lama sih kamu di sana? Kebetulan di sana itu saya studi sekitar 3 bulan atau 90 hari di sana. Oh jadi pertukaran pelajar gitu? Iya, pertukaran kuliah di pelajar, sana selama 90 hari atau 3 bulan. Betul. Gitu ya? Nah, pertama kali kuliah di luar negeri terus langsung di Eropa, Barcelona. Yang kita tahu sendiri Eropa tuh budayanya sangat beda banget dengan Asia lah ya, bilang Asia lah. Gimana rasanya? Rasanya jujur excited, terus juga emang waktu awalnya sebelum berangkat kayak panik juga gitu, kayak bisa nggak ya survive gitu dengan segala macam lingkungan yang baru gitu. Terus begitu nyampe sana ya excited banget dan ketemu lingkungan baru, terus vibes baru dan juga teman-teman baru, itu semuanya excited walaupun agak bingung gitu ya, kayak ini harus kayak gimana sih gitu biar survive gitu. Jadi ya overall waktu baru nyampe di sana pun dari udaranya aja udah mulai kaget gitu, kayak misalnya beda, kayak beda gitu di sana dingin, panas atau gimana? Di sana kalau misalnya Kakak pernah denger ya orang-orang ngomong kalau udara Eropa tuh dingin tapi cerah. Nah, itu biasanya kan kalau di kita kalau cerah ya berarti agak panas gitu ya. Kalau di sana mataharinya cerah banget tapi udaranya pun dingin gitu. Jadi itu kayak salah satu yang bikin kayak wow ternyata gini ya udara Eropa. Oh gitu. Berarti bule-bule yang pada main ke sini itu sukanya berjemur tuh karena gitu kali ya? Iya, karena berarti di sana kalau kepanasan nggak hitam? Kayaknya enggak sih ya, beda mataharinya, nggak tahu kenapa di sana. Oke, pantesan ya kayak gitu ya. Baru tahu loh dingin tapi panasnya di daerah Indonesia mungkin ada yang kayak gitu. Tapi tetap aja sih kena panas hitam kalau di sini ya. Iya. Kamu di sana kuliah selama 3 bulan. Betul. Berarti ngambil jurusan apa? Atau belajarnya apa aja mata kuliahnya? Kalau di ISMA itu kita kan udah nggak ada jurusan ya, jadi emang kita cuma ngambil matkul. Di sana kebetulan di kampusku di Universitat Pompeu Fabra, aku ngambil 4 mata kuliah. Yang pertama itu apa kampusnya tadi? Universitat Pompeu Fabra. Universitas Pompeu Fabra, iya, di Barcelona ya? Di Barcelona, jadi itu kayak kampus negeri gitu ya kalau di kita mungkin disebutnya. Dan di sana itu saya ambil 4 mata kuliah, ada mata kuliah tentang perfilman, mata kuliah tentang sejarah Barcelona, sama mata kuliah seni, sama yang terakhir ada tentang mata kuliah filsafat gitu. Oh, oke. Menarik nih. Itu filsafat kamu di sana diajarinnya filsafat dari mana tokohnya? Dari Eropa kah atau ada yang sebenarnya kalau di sana pun general Muslim sih, karena emang kayak ya bahas-bahas filsafat yang masih yang basic general gitu sih di sana. Tapi kan di sana itu Spanyol itu kan dulunya itu ada kekaisaran Islam ya? Apa sih namanya? Andalusia atau apa ya? Oh iya. Yang masuk Ottoman atau apa ya? Saya kurang paham. Apakah di sana ini juga ada budaya-budaya dari kesultanan waktu itu masih ada atau gimana? Nah mungkin ngaruh juga ke mata kuliah yang diajarin di sana, filsafatnya misalnya ngambil dari yang Muslim. Kalau
peninggalan budaya Muslim gitu di Barcelona nggak terlalu kerasa sih ya. Mungkin cuman kalau daerah yang Andalusia, Granada itu yang ke atas-atas mungkin masih kerasa. Dan kalau tentang sejarah-sejarah Islam gitu ya paling ngaruhnya lebih ke mata kuliah tentang sejarah Barcelona itu sih. Jadi kita ada mata kuliah namanya Barcelona and its History. Jadi kita dijelasin segala macam tentang kayak peperangan zaman dulu gitu. Terus nanti biasanya ada di mata kuliah itu kita juga diceritain tentang kayak misalnya masuknya Islam waktu itu di Spanyol pada abad berapa, sekian-sekian kayak gitu. Oke, berarti lebih ke budayanya ya di sana ya, nyeritain tentang sejarahnya. Nah, kamu selama di sana gimana nih? Kondisi lingkungannya, terus makanannya. Nah, di sana saya mau nanya dulu, ada masjid nggak di Barcelona? Di sana lebih ke dibilang masjid bukan ya, karena nggak ada masjid, tapi biasanya di sana tuh dibilangnya praying center gitu. Jadi kayak emang tempat ibadah aja, cuman dia bukan masjid itu, cuman emang khusus Muslim gitu. Muslim, kayak musola gitu ya, iya, kayak, kecil, cuma dalamnya ada sejadah, ada kiblatnya dikasih tahu, tempat wudhunya ada gitu. Iya, betul. Kalau di Barcelona banyak gak komunitas Muslim? Kalau komunitas kebetulan saya nggak terlalu nyari tahu ya pada saat itu, cuman kalau dilihat dari masyarakat biasanya aja pun kita bisa lihat banyak teman-teman yang Muslim gitu yang pakai hijab juga. Terus di sana kan juga banyak jual-jual kebab gitu. Itu biasanya dari Turki biasanya ya. Antara Turki, terus juga Pakistan segala macam gitu, itu banyak orang-orang Muslimnya juga. Berarti banyak imigran juga dari luar ya, atau mungkin yang kuliah di sana juga dari luar, banyak juga yang Muslim ya. Termasuk kamu salah satunya. Oke, lingkungannya sendiri gimana menurut kamu dari budaya deh? Barcelona. Lingkungan budaya ya. Apa ya? Mungkin yang menonjol tuh kayak biasanya kalau teman-teman dari ISMA Eropa lain biasanya bakal bilang kayak orangnya cuek-cuek banget, kaku-kaku banget gitu. Cuman aku karena di Barcelona nggak tahu kenapa orang-orangnya sebenarnya nggak jauh beda sama Indonesia ya. Jadi kayak tetap masih ramah, ramah gitu. Kadang biasanya disenyumin duluan, terus disapa duluan. Ke gitu. Orang yang nggak kenal itu? Iya, ke orang yang kenal. Waktu itu saya pernah kayak mau berangkat kuliah, terus ada lansia gitu, dia memuji saya sama teman saya karena katanya wangi banget gitu. Gitu. Jadi kayak masih terbilang ramah gitu loh. Karena awalnya kan kita sebagai orang Indonesia awalnya mikir kayak kalau ke Eropa tuh kayak bakalan individualis banget ya orangnya ya. Strict banget, tapi ternyata nggak semuanya kayak gitu. Oke, Spanyol mah enggak ya. Nah, Spanyol juga katanya banyak banget barnya ya di Eropa. Berarti di sana banyak yang suka nongkrong juga malam-malam kayak di kita gitu. Banyak banget sih. Jadi Barcelona tuh kalau misalnya jam 1, jam 2 itu ya orang justru baru pergi, baru keluar rumah kalau emang teman-teman yang mau ke bar gitu ya. Jadi dia di sana terbilang rame gitu loh kalau malam. Terus juga karena transportasinya juga mudah gitu, hampir 24 jam, terus juga di sana aman. Jadi ya biasanya orang-orang tuh kayak emang barnya tuh baru buka bisa jam 1, jam 2 gitu. Berarti kehidupannya emang 24 jam ya, ramai terus jadinya aman. Nggak ada begal berarti di sana? Begal sih nggak ada, cuman copet banyak ya, karena itu emang kota yang turisti banget, banyak turis. Biasanya paling banyak copet sih di sana. Banyak copet. Pernah kecopetan nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi mungkin pengen kamu kecopetan hatinya. Iya, sama orang Barcelona. Tapi di sana masyarakat lokalnya looknya itu persis sama kayak orang-orang Eropa pada umumnya, atau ada yang ngebedain nggak yang Spanyol ini? Sebenarnya sama aja sih. Paling yang unik tuh ini sih. Sebenarnya Barcelona itu kalau dibandingin sama kota Eropa lain, dia itu nggak dingin-dingin banget. Tapi mereka itu jadi berpakaian sesuai musim gitu. Pokoknya kalau udah tanggal-tanggal winter, walaupun belum dingin-dingin banget, mereka udah mulai pakai berlayer gitu loh. Padahal menurut kita yang teman-teman Indonesia pun itu belum terlalu dingin gitu, belum dingin. Cuma mereka udah pakai yang tebel-tebel gitu biasanya. Tapi salju tetap ada turun di situ. Kalau Barcelona kita nggak dapat salju gitu. Nggak dapat salju Barcelona. Paling kalau emang kita mau lihat salju, kita harus kayak ke daerah atas Katalonianya dulu gitu. Biasanya itu nanti baru banyak ada salju gitu. Catalonia. Itu apa Catalonia tuh? Jadi mungkin lebih kayak ke provinsi gitu ya, karena kan Barcelona tuh kayak ibu kotanya Catalonia, dan pokoknya pada zaman dulunya tuh sebenarnya bangsa Catalonia ini lebih ada duluan daripada Spanyol kalau nggak salah ya. Dan mereka itu sempat mau memisahkan diri gitu, kayak karena satu dan lain hal, jadi mereka
malah jadi kaum yang repress gitu, apa ya, kayak tertindas di negaranya sendiri gitu. Karena waktu itu aku pernah belajar di matkul Barcelona and its history, dan juga matkul film aku itu ngebahas, jadi kayak ada masa di mana orang-orang Barcelona, orang-orang Catalonia itu nggak dibolehin make bahasa Katalan di publik waktu zaman diktator Franco. Nah itu makanya kenapa politiknya di sana itu lumayan rumit ya, karena karena masa lalu yang gelapnya itu gitu loh. Jadi itu juga sih yang bikin, pokoknya kalau misalnya kita mau ke Barcelona nih, biasanya orang-orang tuh bakalan ngerimain duluan untuk nggak usah bahas politik, nggak usah bahas Katalan gitu. Jadi kayak karena itu topik yang sensitif banget. Dan kebetulan itu aku malah pelajarin hal itu banyak di matkul aku yang namanya Filming from the Margin gitu. Jadi itu mata kuliah yang apa ya, menarik menurut aku, karena di situ kita bisa tahu bahwa Barcelona yang bagian Catalonia, Barcelona aja kan kota yang turisti gitu, yang gede gitu, orang-orang banyak datang ke situ. Tapi untuk seni, untuk dapat hak cipta seninya mereka sendiri tuh biasanya mereka masih berjuang sampai sekarang gitu, karena di kancah internasional pun mereka itu masih di bawahnya Spanyol gitu loh kalau misalnya perfilman gitu. Jadi paling itu sih yang kayak menarik aku pelajarin gitu selama di sana. Oke. Mungkin kalau aku dengernya itu lebih familiarnya Katalan kali ya, Katalunya ya. Iya, Katalunya. Makanya kayak kalau di bolanya itu kan ya, yang kata Visca Barca, Visca Katalunya gitu. Betul. Oke. Jadi paham sekarang. Dan katanya klub Barcelona itu dulunya memang diciptain bukan untuk bisnis, tapi memang yang diciptain non-profit, yang memang dari orang-orang kaum yang tertindas itu tadi. Melawannya dari sepak bola. Iya. Jadi makanya kenapa itu pertandingan yang Barca Madrid El Clasico tuh emang bukan cuma tentang football klubnya aja gitu. Jadi sebenarnya itu political banget gitu di situ. Oke. Menarik ya, ini fun fact nih. Saya baru tahu banget sih sebenarnya. Karena emang gak terlalu ngikutin bola juga. Oke. Tadi cuaca di sana dingin tapi panas ya. Nah, kamu sendiri gimana tuh? Biasanya kan kalau kita nih di sini di ruangan dingin, keluar udaranya panas. Badan itu udah nggak enak aja gitu loh. Nah, kamu gimana di sana? Pas mulai di sana kok cuacanya gini, adaptasinya gimana? Langsung nyaru aja atau pernah sakit dulu atau gimana? Anehnya di sana selama 90 hari saya nggak pernah sakit yang gimana-gimana banget. Paling minggu pertama di sana tuh kayak agak drop dikit gitu, karena itu juga banyak kegiatan kan keluar dalam seminggu itu. Cuman dalam apa ya, berkaitan dengan udara gitu sebenarnya nggak ada masalah sih, karena mungkin juga di sana kualitas udaranya pun beda, ya bagus banget. Dinginnya sejuk, masih banyak pohon nggak sih di sana? Di sana menurut saya nggak terlalu banyak ya, cuman paling ada taman kota gitu, itu juga nggak terlalu banyak pohon, cuman ya sejuk aja gitu. Kayak kalau misalnya waktu itu saya baru datang itu akhir musim panas dan OTW musim gugur, itu suhunya sekitar 20 sampai 27 derajat Celcius. Jadi itu kan masih yang kayak adem-adem gitu kalau misalnya di sini. Cuman emang kalau udah akhir-akhir stay saya di sana udah mulai Desember gitu, itu emang udah mulai 1 digit sih dia. Masuk winter ya. Masuk winter. Ya, Barcelona tuh kan kotanya itu ketata banget, rapi, itu benar. Iya benar. Jadi di sana tuh emang daerahnya terutama di pusat kotanya itu ya, terbuatnya tuh emang dari kayak kotak-kotak gitu loh. Jadi dia rapi banget. Rapi banget gitu ya. Luar biasa. Yang kalau misalnya di Indonesia kayak gitu, enak kayaknya ya. Bangunannya juga pada sama. Nah, dari makanan di sana ada nggak yang jual pecel lele misalnya? Pecel lele lagi. Gimana kamu makanan di sana? Kalau misalnya sebenarnya resto Indo ada di sana ya. Cuman karena waktu itu aku tinggalnya bareng 4 teman-teman lain di satu apartemen. Nah, itu orang Indonesia juga? Iya, semuanya? Orang Indonesia juga, benar. Jadi kita emang dari sebelum berangkat kita janjian kita bawa bumbu aja gitu. Bawa bumbu atau bawa Indomie. Jadi begitu kita emang pengen makan masakan Indo, kita masak sendiri gitu. Oke. Berarti kalau kamu makan di sana, beli mah apa biasanya makanannya? Kalau beli paling masuk suka gak tuh ke kamu? apa ya, sebenarnya saya nggak terlalu, bukan tipe yang
explore banget makanan. Cuman waktu di sana itu saya punya satu langganan kebab, namanya Sunrise Doner Kebab waktu itu. Itu menurut saya enak dan murah. Dan juga penjualnya baik sampai hafal gitu muka teman-teman Indonesia gitu. Nah, paling sering makan itu sih. Atau mungkin kalau emang kita lagi pengen makanan yang fancy gitu, biasanya kita nyari aman makan Chinese food atau Japanese food gitu. Tapi suka ada ini nggak? Peringatan atau tulisan ini halal ini enggak di restorannya atau makanannya mungkin di menunya? Nah itu dia, itu emang agak tricky sih. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu gitu ya, harus tanya dulu gitu, harus bilang dulu ini ada ininya nggak, mengandung babi nggak gitu. Bisa nanti dikasih tahu sama dianya. Nanyanya kamu pakai bahasa apa? Inggris, Spanyol? Spanyol, cuman ya gitu doang. Kalau misalnya kayak pork gitu kan di bahasa Spanyol kayak cerdo gitu. Ini no cerdo gitu. Biasanya nanti dia dikasih tahu. Gitu. Kalau dianya bohong? Nah itu dia, itu nggak tahu deh kalau itu. Tio no cerdo. Oke. Berarti makanan kamu lebih seringnya juga masak sendiri ya. Bumbu-bumbunya dari bawa dari Indonesia. Iya. Baru mau saya tanya, di sana ada nggak yang jualan masako gitu? Iya. Tapi kalau dari bahannya nih, misalnya bahan masakannya sering masak apa, daging kah atau sayuran, buah-buahan, sama nggak dengan yang ada di Indo atau ada yang nggak ada di sana? Paling iya di sana apa ya? Kalau misalnya bahan utamanya gitu ya, ya gampang aja sih kayak daging-dagingan gitu. Sayuran juga kadang apa sih biasanya sayuran kayak tapi biasanya kita kalau sayuran kentang sih, biasanya kentang, wortel gitu. Cuman kalau Indo kan lebih banyak ya pilihan sayurannya. Jadi ya paling kita apa ya, kadang nyamain yang ada aja gitu loh di sana. Bumbunya. Bahan-bahannya aja disesuaikan yang ada di sana ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya yang daging itu langsung ini aja atau ada yang khusus dan itu halal gitu? Kan beda tuh. Maksudnya kan kalau di kita ya halalnya itu dari cara nyembelinya dan lain sebagainya. Ini gimana di sana? Sebenarnya di sana itu ada lumayan banyak juga ya kayak toko daging halal gitu yang emang disembelihnya secara halal gitu. Cuman kebetulan kalau case saya waktu itu kita emang sebenarnya kita nggak tahu pasti gitu lokasi tukang dagingnya di mana. Jadi kita emang tiap hari kalau emang mau makan ayam pun kita beli di supermarket terdekat aja gitu yang ada ayam. Oke. Tapi di sana ada supermarket yang jual produk-produk Indonesia nggak? Kalau khusus Indonesia nggak ada. Paling ada Asian supermarket itu. Paling di situ kayak produk-produk Asia gitu. Biasanya dia jual Indomie sih paling gitu. Di sana nggak ada micin, sasa gitu nggak? Justru jarang ya di sana jarang ketemu sih. Berarti emang kalau bumbu masakan ya di sana nih di Barcelona itu sama nggak dengan yang di kita? Kita kan ada pertama garam lah sebut, terus penyedap rasa, terus ada micin, terus ada yang lainnya kaldu segala macem. Di sana sama nggak ada yang kayak gitu? Di sana lumayan sama sih, cuman mereka tuh kayak kalau misalnya penyedap rasa dia emang kayak ke satu ingredient aja gitu, jadi kayak bumbu apa gitu misalnya. Ada tetap. Berarti satu bumbu untuk semua pakai itu aja gitu. Iya, kita kan macam-macam gitu kan. Kita macam-macam. Termasuk saus, sambal. Di kita kan banyak banget tuh, kecap asin, kecap manis. Iya, di sana paling nggak sebanyak itu sih. Kecuali kalau kita lagi-lagi ke Asian supermarket. Biasanya itu nanti nggak terlalu beda dari Indo sih paling bumbu-bumbuannya. Oke. Ada nggak makanan yang khas di sana yang pernah kamu makan? Di sana kebanyakan bahan masakannya yang khas itu apa sih? Di sana apakah keju kah, ikan kah, atau mungkin bahan lain? Kalau keju saya tahunya tuh lebih dia emang banyak aja dijual keju baloknya aja gitu. Cuman kalau emang udah jadi olahan, saya karena nggak terlalu explore makanan di sana ya, jadi saya kurang tahu. Paling saya nyobainnya itu ada di sana itu ada nasi khas Spanyol gitu Barcelona, namanya paella. Jadi itu kayak nasi kuning yang isinya tuh ada seafoodnya sama ada ayamnya. Paling nyobain itu doang sih Kak. Oke. Tapi bumbunya segala macamnya masuk ya di kamu ya? Atau enggak tawar nasi? Masih terbilang tawar sih. Makanan Eropa tuh kayak. Tapi itu daging sama ininya dicampur isiannya sama seafoodnya di nasinya, dicampur pas masaknya gitu. Kayak nasi liwet lah kalau di kita mah. Iya, gitu. kayak nasi kuning. Kalau nasi kuning, tapi tawar ya. Iya, jadi dia tuh rasanya cuma seger-seger jeruk nipis doang gitu. Cuman saya tuh menurut saya kayak masih tetap kurang rasanya sih. Iya. Nggak bisa bayangin sih makan daging sama nasi terus tawar kayak di rumah sakit mungkin ya. Iya mungkin ya, tawar sih dia di sana. Tawar ya.
Nah, kamu sendiri di sana sebagai seorang muslim yang memang sedang melaksanakan kewajiban belajar, ada nggak sikap-sikap dari penduduk lokal atau misalnya siapapun diskriminasi ke kamu? Karena kamu kan pakai hijab. Alhamdulillahnya di sana nggak bukan banyak sih, cenderung aman. Cuman paling selama stay saya di 90 hari di sana tuh paling ada 1-2 orang aja kayak misalnya iseng. Biasanya tuh mereka kayak nge-catcall tapi pakai assalamualaikum gitu. Jadi nggak ngerti juga sih, biasanya kadang kayak gitu. Ukti, assalamualaikum ukti. Iya, gitu. kadang suka digituin. Cuman selebihnya, apalagi di lingkungan kampus itu cenderung aman banget sih, karena Barcelona tuh emang juga terkenal diverse gitu orang-orangnya, dan juga toleransinya lumayan bagus sih sana, di aman. Tapi di sana terkait agama ada semua atau Kristen toh? Tahu saya ada semua, cuman emang mayoritasnya Katolik di sana ya, karena kan emang Eropa banyak katedral-katedral gitu, biasanya banyak kan Katolik. Cuma rumah ibadah memang cuma ada gereja aja? Gereja, iya sih kayaknya. Paling kalau misalnya agama lain lebih bukan rumah ibadah yang besar-besar kayak di Indonesia gitu sih. Kayak tadi musola, kayak musola gitu iya, tadi ya? Iya, kayak musola gitu. Oke, Barcelona menarik banget. Kamu pernah nonton bolanya di sana, ke Nou Camp? Paling pernah datang doang ke Camp Nou-nya, cuman nggak nonton sih, cuman ngeliat-liat di store doang aja gitu. Sama itu kan juga emang lagi renovasi juga ya waktu itu, waktu saya kesana, jadi kayak masih banyak crane gitu, jadi nggak nonton sih. Gila, itu megah banget ya? Lumayan besar banget sih daerah si Camp Nou-nya itu, jadi kayak padahal belum daerah stadionnya, cuman daerah yang lain aja itu udah besar banget dia emang. Gokil emang. Arsitekturnya juga, itu kolosal banget sih, ya kan? Eropa banget. Katanya di sana itu aku pernah dengar berita ada gereja yang gak jadi-jadi. Bener, gak jadi-jadi atau belum jadi, gimana sih itu? Apa sih namanya? Itu namanya Sagrada Familia. Jadi itu kayak gereja gitu ya, Basilika Sagrada Familia. Itu emang dia itu salah satu ikonnya Barcelona sih, yang dibuat sama arsitek namanya Antoni Gaudi. Dan itu emang karena saking detailnya gitu ya pembangunannya, itu sampai sekarang pun belum jadi, dan baru rencana mau diselesain tahun 2026. Jadi emang kalau misalnya kita lihat dari secara langsung, itu bangunannya itu per tembok tuh detail banget gitu loh. Ada kayak, sebenarnya saya kurang paham juga ya, mungkin itu kayak suatu kisah yang ada di kitab mereka kah atau gimana. Cuman emang karena kebetulan Sagrada Familia itu cuma kayak 15 menit jalan kaki dari tempat tinggal saya waktu itu di sana. Jadi saya sering datang gitu kayak, dan setiap ngelihat pun emang kagum dulu gitu, karena bener-bener megah dan detail banget gitu di bangunannya itu. Berarti sampai sekarang itu masih pembangunan? Sampai sekarang masih pembangunan. Cuma udah dipakai belum untuk ibadah? Ibadah udah. Sama tapi itu emang juga kayak situs turis banget gitu ya. Jadi biasanya selain untuk misa, biasanya dibuka juga untuk wisatawan untuk yang mau tur ke dalam situ gitu. Oke. Bayar tapi? Kalau misalnya bukan ikut misa itu bayar. Cuman kalau misalnya biasanya banyak tuh turis-turis yang bandel gitu kayak ikut misa padahal misalnya bukan agamanya gitu. Itu tadi itu baru gratis. Kamu pernah ke dalamnya? Sayangnya belum pernah. Jadi benar-benar lihat dari depannya aja sampai sekarang. Aku mau tahu dong, dan penasaran juga nih kalau boleh di-spill. Di sana kan mata uangnya pakai euro atau pounds? Euro. Iya. 1 euro itu berapa ya? 17-an, 18-an ya. Nah, di sana mahal-mahal nggak kalau beli? Contoh tadi bahan masakan, sayuran, bumbu dan lain sebagainya, atau jajan lah, kebab tadi tuh. Berapaan tuh? Mahal nggak sih di sana? Pasti ya, kalau dikonversi mahal sih ya? Pasti sih, kalau dikonversi mahal ya. Cuman kayaknya kalau emang kita nyesuain sama misalnya UMR sana atau gimana gitu, sebenarnya nggak yang mahal-mahal juga sih, tergantung sih. Cuman kalau makan itu menurut saya emang agak mahal gitu. Kayak kalau makan di luar gitu ya, karena sekali makan tuh bisa, satu porsi itu bisa sampai 11 euro gitu, which is 170 ribuan gitu. Kalau menurut saya kurang worth it gitu. Cuman kalau misalnya di case saya itu, saya biasa sering makan kebab. Itu kebab yang saya beli itu gede banget, bisa segede lengan gini. Dan itu dia cuma 4 euro. Jadi kayak sekitar 80 ribu kurang. Tapi tetap aja mahal sih untuk makanan ya. Kalau dikonversi ke IDR itu mahal. Tetap mahal, iya. Nah, kamu di sana dapet
beasiswa kuliahnya atau gimana di program itu tuh? Iya, Semuanya ditanggung? kalau di program ISMA itu kan ada 2 skema ya, dan yang pertama itu ada skema co-funding di mana awardee-nya itu harus nalangin kayak duit visa dan duit jajan sendiri sama di sana. Tapi kalau saya itu kebetulan dapat yang reguler. Reguler itu semuanya ditanggung. Jadi mulai dari visa, asuransi, transport di sana segala macam itu tempat emang tinggalnya udah ditanggung pemerintah gitu. Jadi dari awal emang udah dikasih budget buat kita ngatur sendiri di sana. Termasuk uang jajan, makan tadi nggak? Iya, termasuk. Termasuk juga? Jadi uang jajan, uang transport di sana, sama tempat tinggal itu emang udah nyatu semua uangnya. Jadi tinggal kita gimana manage-nya di sana. Oke. Itu untuk per orang dikasihnya atau per asrama? Kan ada 5 orang tuh katanya. Per orang. Per orang? Per orang. Per orangnya berapa? Iya, pokoknya cukup lah Cukup untuk lah di ya. sana. Cukup lah ya, selama 90 hari dikasih Iya, segitu cukup ya. 25? Iya, ada lah pokoknya. Oke. Luar biasa, pengalamannya menarik banget, dan di sana juga ada diskriminasi ya. Dan saya baru tahu di Spanyol itu orangnya ramah-ramah katanya tadi. Iya, main ramah. Tapi pernah ketemu pemain bola nggak di sana? Pemain Barcelona? Waktu itu pernah ketemu sih enggak, cuman waktu itu saya kayak baru aja pulang dari tempat itu, terus ternyata nggak lama teman saya di situ bilang katanya ada pemain bola dadah dari bangunan apa gitu, saya kurang paham. Jadi kayak kalau ketemu nggak pernah ketemu banget juga sih. Oke. Nah, saya pengen nanya masalah personal nih. Masalah personal. Kamu kan di sana ngelihat orang-orang lokalnya cewek cowok beda ya dari Indonesia, terutama cowoknya. Di sana gimana? Ada yang tertarik dan kamu ngerasa nggak pengen dapet orang sini nih? Kayaknya hidungnya mancung, kulitnya putih dan sebagainya. Kalau boleh jujur, saya justru nggak merhatiin sama sekali ya orang-orang di sana kayak tampangnya kayak gimana. Tapi karena tinggi-tinggi juga nggak di sana? nggak setinggi itu mereka. Nggak setinggi itu? Kadang juga beberapa teman-teman saya justru lebih tinggi daripada penduduk lokal di sana. Jadi saya juga emang nggak terlalu merhatiin juga sih, karena apa ya, di sana udah keduluan terkagum-kagum sama arsitektur dan segala macamnya di sana gitu loh. Jadi untuk orang ini nggak terlalu merhatiin sih kayak gimana. Misalnya kamu datang ke toko ke ini yang ininya orang lokal, terus kamu lihat ih ganteng juga. Enggak sih. Enggak sih. Ya. Berarti kalau yang beli kebab itu yang jualannya orang luar. Iya, dia di Asian market tadi orang luar juga yang jaganya, imigran juga. Oke, Asia. Tapi ada nggak yang misalnya di teman sekelas nih yang dari luar juga cowok gitu yang kamu suka atau kamu udah PDKT mungkin sama orang sana? Enggak juga sih ya. Karena di sana kan waktu itu kelasku internasional dan isinya orang Amerika banyak gitu. Dan yang lucunya adalah kelas yang ku ambil itu justru lebih banyak teman-teman Indonesianya sesama program ISMA gitu. Jadi laki-laki dari yang negara lain pun juga emang nggak terlalu banyak gitu, emang nggak terlalu ketemu juga. Oke. Tapi di kampusnya itu nyatu, makan misalnya di sana ada kantin ya? Di sana ada kantin. Kalau di kampus ada makan di situ ini, atau kamu punya temen di luar kelas internasional, sering pernah ngobrol? Nggak ada. Sayangnya nggak ada ya, karena di sana language barrier-nya tuh tinggi banget gitu, kayak mereka kan mostly ngomongnya pakai bahasa Katalan atau bahasa Spanyol gitu. Biasanya jarang yang pakai bahasa Inggris. Jadi sayangnya kita kebanyakan dari kita tuh nggak dapat teman lokal gitu. Oke. Tapi teman-teman luar negeri kamu sekarang banyak ya? Iya, ada beberapa. Ada ya beberapa ya. Ada satu grup juga di WA. Mereka pakai WA juga? Enggak sih, WA sih. Pakai apa mereka di sana? Apa ya? Mereka paling iMessage sih, karena kan biasanya pakai iPhone. Kebanyakan gitu. Mayoritas iPhone ya. Iya. Oke, kok berarti aplikasi-aplikasi pesan instan kayak gitu jarang? Iya, jarang sih kayaknya. Paling media sosial yang aja Instagram. Iya, Instagram. TikTok di sana rame nggak di Barcelona? TikTok enggak serame di sini sih. Enggak serame di sini. Iya, kalau Amerika. Nah, teman-teman kamu kan banyak dari Amerika tuh. Pada main juga yang teman Amerika tuh. Nah, itu nggak terlalu merhatiin lagi ya, kayak sebenarnya kalau di kampus tuh semuanya udah kayak sendiri-sendiri gitu loh, Kak. Jadi udah fokus belajar aja belajar, begitu kelar belajar udah langsung pada pulang juga, langsung pada bubaran gitu. Oke. Berarti kamu hangoutnya itu ketika libur aja. Itu kuliahnya itu Senin sampai
Minggu atau Senin sampai Kalau saya itu weekendnya Senin libur? sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Iya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu Jumat, emang nggak ada Sabtu, kelas. Minggu nggak ada kelas ya. Oke. Kalau temen kamu yang cowok dari Indonesia itu ada yang Muslim juga? Ada banyak. Nah, Jumatannya gimana? Di mana? Itu Ada? kayaknya ada sih. Dia kayak datang lagi ke praying center gitu ya. Cuman saya kurang tahu karena emang kurang nanya-nanya juga soal itu. Cuman ada temen yang emang rajin sih Jumatan gitu. Walaupun saya nggak tahu itu Jumatannya di mana gitu. Berarti ada ya, Ada. kayak gitu ya. Masih ditolerir lah. Barcelona, kalau misalnya dari kamu sendiri, pandangan kamu, kota itu Muslim friendly nggak? Menurut saya cukup Muslim friendly sih dibanding Eropa lain. Karena apa ya? Ya makanannya juga di sana banyak banget makanan halal. Terus juga di sana pun udah banyak juga yang berhijab gitu dan orangnya juga ramah-ramah kok. Jadi menurut saya Muslim friendly sih. Muslim friendly ya. Barcelona. Nantilah cobalah. Pengen saya ke Barcelona, tapi nggak tahu kapan. Semoga aja ada rezekinya ya. Nah, di Eropa itu kalau misalnya akses ke negara lain di Eropa kan mudah ya, jalan darat. Nah, kamu pernah nggak misalnya mainnya itu dari Spanyol ke Portugal misalnya, atau ke Prancis, kan perbatasan ya? Iya, Kalau Catalonia perbatasan dengan Andorra, Prancis, sininya Portugal. Pernah nggak kamu? Di sana itu kan emang apa ya? Jangankan jalan darat, jalan pakai kayak pesawat pun emang terbilang murah ya karena deket-deketan kan. Paling pernah ke Itali waktu itu dari Barcelona main ke Itali gitu. Dan tiketnya apa ya, menurut saya murah karena kayak sekali jalan tuh kayak 300.000 gitu kalau dirupiahin. Jadi iya. untuk sebuah tiket pesawat sebagai orang Indonesia gitu yang denger biasanya juta-jutaan itu menurut saya kayak wah murah gitu. Iya bener ya, di sana mah emang akses transfer pelayanan buat publiknya itu bener-bener bagus diutamain ya. Betul. Beda dengan di sini ya, malah ditipu. Publik malah ditipu. Oke, aku mau nanya dong, perbedaan nih setelah kamu tinggal dan juga mengenyam pendidikan di luar negeri, pelajaran apa yang paling kamu dapat? Mungkin boleh kamu ceritain mungkin? Pelajaran apa yang aku dapat ya? Mungkin secara non akademik dulu kali ya. Kalau non akademik kayak jujur banyak ya. Karena sebelum aku study abroad gitu, student exchange keluar, aku tipe yang manja banget sama orang tua. Aku bukan tipe yang sering masak sendiri, bahkan hampir nggak pernah gitu. Jadi apa-apa tuh selalu bergantung sama orang tua atau sama temen biasanya kalau di sini gitu. Cuman begitu di sana, walaupun tinggalnya masih sama temen, cuman saya tetap belajar gimana caranya bisa survive sendiri gitu loh. Kayak biasanya tadinya nggak pernah mau nyentuh dapur gitu, nggak pernah nyentuh kompor, emang nggak mau. Sekarang kalau makan ya harus masak sendiri gitu. Sama ini sih menurut saya yang paling penting, kayak di sana kita kan, saya bareng 39 anak lainnya gitu ya, dari Indonesia juga. Di saat itu kita di negara orang dan kita nggak punya siapa-siapa gitu selain satu sama lain. Dan itu menurut saya juga suatu pelajaran yang berharga banget sih, gimana cara kita taking care of each other, terus juga belajar tenggang rasa gitu loh. Karena pada saat itu ya kita udah beribuan kilometer dari orang tua masing-masing gitu, dari tanah air sendiri gitu. Jadi itu sesuatu pelajaran yang berharga banget gitu, karena dari program ini juga aku kayak dapet keluarga baru gitu dari teman-teman Indonesia yang lain gitu. Itu untuk non akademik. Terus kalau secara akademik, wah jujur banyak banget sih, karena konsep belajar di univ aku yang itu tuh, dia selain kita duduk dengerin dosen ngomong, kita juga ada visit gitu. Jadi kalau misalnya matkul seni sama matkul sejarahku, misalnya masuk matkul seniku nih, namanya itu Art and Gender in Contemporary Spain, itu kita sering banget visit ke museum kayak setiap 2 minggu sekali. Dan menurut aku itu apa ya, itu suatu hal yang seru banget gitu. Jadi nggak bikin ngebosenin gitu mata kuliahnya. Jadi saya juga belajar banyak tentang seni-seni, apa sih, kayak gimana kita merepresentasikan sebuah komunitas, sebuah perasaan gitu lewat seni itu gitu. Terus juga kalau misalnya di matkul matkul sejarah Barcelona saya itu juga unik, karena biasanya sejarah kan yang bosen banget ya, karena banyak materi segala macam. Cuman kalau di matkul ini kita diajak ke
tempat-tempat Barcelona yang dulunya tuh ada peninggalan kunonya gitu. Misalnya zaman romannya Barcelona dan namanya Barcino. Jadi itu kayak kawasan kecil banget di situ. Jadi kita diajak jalan-jalan lewat situ gitu. Jadi itu juga pelajaran yang masih berkesan banget buat saya ya, karena dari mata kuliah itu juga saya jadi kayak kenal lebih jauh gitu sama Barcelona ini gitu. Jadi dua-duanya di akademik dan non akademik itu juga oke banget sih. Sama paling ini sih yang paling berkesan juga, sebelum ke Barcelona saya nggak pernah tahu bener ya tentang Catalonia itu apa gitu, dan ternyata justru kayak dari matkul filming saya yang tadinya saya kira cuma bahas film. Saya juga jadi tahu gitu sejarahnya Barcelona gimana dan gimana perjuangan mereka sampai sekarang gitu, dan juga kayak betapa susahnya dapetin hak cipta sebuah seni gitu, sebuah film, ketika kamu tuh kayak masih dalam masih di dalam tekanan dari negara misalnya Spanyol gitu. Jadi benar-benar banyak banget sih yang dipelajarin selama saya di sana. Oke, luar biasa banget ya. Benar-benar ada hal yang mempengaruhi kamunya. Jadi Safa yang versi sekarang. Iya. Luar biasa banget. Tadinya manja jadi mandiri sekarang. Tadinya gak mau pegang cucian piring misalnya, sekarang mau nggak mau harus. Betul. Gimana di sana betah selama 90 hari akhirnya? Pengen balik lagi? Betah banget dong, karena semua-muanya itu mudah ya? Mudah, dan kalau di Barcelona tuh menurut saya nggak ada kata bosen, karena mau kemana, mau ke perkotaan bisa, kita misalnya mau belanja gitu, shopping mall bisa, kita mau visit tempat-tempat bersejarah bisa ada. Kita mau ke alam, pantai ada, kita naik lagi sedikit ke gunung itu ada juga. Ada juga gunung? Ada juga pegunungan Montserrat, kalau tahu mungkin itu kayak kita bisa kayak naik kereta nggak nyampe sejam itu udah bisa nikmatin alam. Jadi kalau dibilang mau balik lagi atau enggak, jawabannya mau banget. Karena sampai sekarang pun masih masih kangen, walaupun udah terhitung udah 3 bulan juga sejak saya pulang terakhir dari Barcelona. Cuman overall Barcelona tuh kota yang memorable banget, dan itu sih paling yang kita nggak bakal bisa bosan gitu di sana. Karena ada semuanya. Sampai saat ini kamu masih komunikasi dengan teman-teman yang di luar? Masih. Jadi paling sering sih komunikasi sama teman-teman yang kemarin serumah itu ya, karena kita ada grup. Terus juga yang di luar negerinya? Yang di luar negerinya kadang masih, tapi paling reply-replyan story doang sih kalau sekarang. Oke. Coba deh, mungkin ada yang mau kamu sampaikan nih, pakai bahasa Inggris atau Spanyol mungkin, biar nanti podcast ini dilihat sama mereka juga, di-share sama mereka. Apa ya? Mungkin sampai ketemu kembali lagi nanti di sana. Aku masih ingat waktu itu kita main-main lah. Iya, paling see you when I see you aja sih, kayak iya paling itu sih. Aku juga nggak tahu juga ya kalau harus ngomong apa gitu. Bingung ya. Oke. Nah, untuk teman-temannya Safa nih yang kemarin satu apartemen, katanya nanti diajak lagi, ayo rencanain lagi gitu ya. Aduh, boleh. Nanti ajak saya. biar ada guide-nya di sana. Oke, Safa, ini nggak kerasa banget waktunya. Kita berbincang udah lama banget, tapi sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen saya katakan, dan saya tahu pasti pengalaman kamu juga masih banyak yang belum disampaikan juga di sini. Tapi memang waktu kita itu terbatas ya. Dan mungkin kita akan dicukupkan sampai sini aja podcastnya. Next time, semoga kamu bisa mampir ke sini, kita cerita lagi tentang apa yang kamu lakuin. Saya mau minta jawabannya terakhir dari pertanyaan saya. Next, kamu mau ngapain? Dan kamu di sini tuh kuliahnya di mana sih? Oke, jadi di Indonesia ini saya kuliahnya di Universitas Bina Sarana Informatika di jurusan Sastra Inggris, dan sekarang masih semester 6. Jadi kalau ditanya nextnya mau ngapain, mungkin masih pengen fokus kuliah dulu aja, sama kadang kayak curi-curi waktu buat freelance dikit-dikit gitu. Freelance apa nih? Terakhir akhir-akhir ini aku freelance jadi ngajar bahasa Inggris, tutor speaking. Oke, good. Oke. Sukses selalu buat Safa, dimanapun kamu berada, di mana bumi berpijak sama kamu, di situ kamu dapat kesuksesan dan juga keselamatan, keberkahan semuanya. Teman-teman semua juga, Sobat Milenia, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki ya, dan juga seluruh hajatnya dimudahkan. Kita akan kembali lagi nanti di episode selanjutnya dengan narasumber yang sangat inspiratif dan juga menghadirkan kesedihan juga bisa.
kegalauan, emosi dan lainnya juga bisa. Terima kasih. Bye bye.